Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Jayanti, CGP Angkatan 10, Kabupaten Buleleng, dari SMA Negeri 2 Banjar. Pada aksi nyata modul 3.3 ini, saya mengelola program yang berdampak pada murid melalui program Kasturi, Jurnalistik Aktif Semakin Tumbuh Berliterasi. Adapun prakarsa perubahan saya adalah wujudkan media informasi sekolah melalui ekstrakurikuler Kasturi, Jurnalistik Aktif Semakin Tumbuh Berliterasi. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan saya tersebut, saya merumuskan strategi pelaksanaan program melalui pendekatan Bagja. Pada tahap buat pertanyaan, ada 3 tindakan di sini, yaitu yang pertama, saya meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala perpustakaan sekaligus ketua literasi dan ketua MGIMP, kemudian teman sejawat serta pembina ekstra terdahulu. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan murid tentang perubahan yang diinginkan terkait kegiatan ekstra. Ada beberapa peristiwa yang saya alami ketika melaksanakan kegiatan aksi nyata ini. Berawal dari mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah pada tanggal 15 Agustus 2024, saya menemukan satu aset fisik yang belum diberdayakan dengan optimal, yaitu adanya papan mading sekolah. Papan mading ini masih sangat bagus dan sudah terdapat kaca sebagai pelindungnya. Melihat kondisi papan mading yang sangat layak, namun terasa hampa tanpa isinya, saya pun memutuskan untuk membuat program yang berkaitan dengan mading. Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, saya mengikuti kegiatan literasi sekolah yang merupakan jadwal rutin setiap hari Jumat di jam ke-0 sampai jam pertama. Di sana saya berbincang-bincang dengan Kepala Perpustakaan yaitu Bapak Arisantika, sekaligus sebagai Ketua MGIMP Bahasa Indonesia. Kami membahas mengenai rencana mengaktifkan mading tersebut sebagai wujud gerakan literasi sekolah. Usai kegiatan literasi, saya pun menghadap kepala sekolah dan berdiskusi mengenai mading yang ingin saya aktifkan kembali. Kepala sekolah pun merespon dengan sangat positif. Perasaan saya saat itu ialah, awalnya saya merasa ragu mengangkat mading sebagai program yang akan saya kembangkan sebagai tugas pada modul 3.3 ini. Saya merasa ragu karena ekstra mading ini lahir ketika ekstrakurikuler yang lain sudah berjalan dari awal Agustus, sehingga sulit untuk mencari peserta. Namun berkat izin dari kepala sekolah dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya membulatkan tekad untuk merancang program yang berkaitan dengan mading. Untuk mewujudkan kegiatan ekstrakurikuler Kasturi yang menarik, terutama pada isi mading dan redaksi, maka saya berdiskusi juga dengan murid-murid agar tim Kasturi bisa memfasilitasi bacaan yang murid senangi. Hal yang menjadi pelajaran dalam hal ini ialah menerima masukan dan suara dari murid karena kegiatan ini berpihak pada murid, dari murid, dan untuk murid itu sendiri, sehingga mereka dengan motivasi dalam diri dan bertanggung jawab untuk bersama-sama mewujudkan program Kasturi ini dengan maksimal. Pelajaran berikutnya ialah pentingnya kita memberdayakan sumber daya yang ada. Misalnya ada murid yang suka berkarya seni sastra, melukis, dan lainnya. Suka menulis, membaca, mereview buku, berwawancara, dan keterampilan lainnya bisa bergabung dengan tim Kasturi. Murid maupun guru yang berprestasi akan dijadikan bahan untuk redaksi. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya sehingga tim Kasturi tidak kehabisan bahan dalam menulis redaksi. Sumber daya lain yang bisa dimaksimalkan ialah lingkungan dan fisik. Saya akan memberdayakan lab TIK dalam proses latihan dan penyusunan redaksi atau bacaan lain. Papan mading yang kemungkinan akan saya pindahkan ke tempat taman lingkungan hijau agar murid lebih nyaman dalam membaca mading dan memanfaatkan taman-taman kering atau tanaman-tanaman kering yang ada di lingkungan sekolah sebagai hiasan alami mading. Pelajaran yang saya peroleh berikutnya ialah bekerja sama dan berkolaborasi sangat penting dijalani karena kita tidak bisa bertindak sendiri untuk mewujudkan program yang berpihak pada murid. Penerapan yang saya lakukan ialah
saya sudah mencatat hasil diskusi dari kepala sekolah, kepala perpustakaan, MGMP, serta rekan sejawat dan murid. Untuk berikutnya, saya mencari literatur terkait cara menulis redaksi, cerita yang berkaitan dengan materi jurnalistik baik di internet maupun di sumber lain. Belajar dari pengalaman guru lain, baik guru yang membina ekstra jurnalistik atau mading di sekolah lain maupun pembina mading sebelumnya. Saya juga sudah melaporkan terkait jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepada kepala sekolah agar saya difasilitasi dalam memberikan sosialisasi dan mempromosikan ekstrakurikuler ini. Saya mengajukan jadwal kegiatan ekstrakasturi ini di hari Jumat pukul 14 sampai 15:30 WITA. Pada tahap ini, saya mulai mendesain pamflet ekstrakasturi agar segera bisa dibagikan ke murid-murid yang bertujuan untuk mencari peserta. Berikut adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan, mulai dari berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian dengan tim literasi termasuk kepala perpustakaan, kepala tim literasi, dan juga pegawai perpustakaan, kemudian berdiskusi dengan rekan MGMP, dan juga berdiskusi dengan guru pembina ekstra mading sebelumnya. Tahap bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Di sini ada 4 tindakan, yaitu yang pertama, melakukan wawancara dengan pihak yang berpengalaman dalam bidang jurnalistik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kedua, membaca literatur berkaitan dengan jurnalistik. Ketiga, menggali informasi dari murid terkait dengan ketertarikannya dalam ekstrakasturi. Dan yang keempat adalah menggali informasi terkait kegiatan atau bacaan yang menarik untuk dibaca atau dilakukan. Pada Senin 19 Agustus 2024, saya melakukan wawancara dengan Bapak Pandu selaku guru sejarah yang pernah menjadi pembina ekstra mading di sekolah. Ia mengatakan bahwa dulu mading sangat aktif diperbaharui, namun kini menjadi pasif karena kurangnya kesadaran murid dalam menjaga mading tersebut. Setelah sehari dipasang, sering terjadi pengrusakan pada mading, dimulai isi mading yang dicopot dan dicoret, karena memang tidak berisi gembok khusus untuk menjaga keamanannya. Semenjak itulah, mading tidak aktif sampai sekarang. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, saya akan mengondisikan papan mading agar aman dari gangguan murid. Saya pun berkoordinasi dengan pihak sarana untuk membuat kunci atau gembok agar mading tetap terjaga dan aman. Saya juga mewawancarai Ibu Dayu Pramiari selaku guru bahasa Indonesia yang pernah membina ekstra jurnalistik di sekolah sebelumnya. Diskusi bersama Ibu Dayu saya lakukan pada tanggal 20 Agustus 2024, tepatnya di hari Selasa. Ibu Dayu memaparkan kegiatan jurnalistik yang sangat menyenangkan karena berkaitan dengan peliputan. Murid diajak keluar sekolah untuk menemukan hal-hal yang bisa dijadikan redaksi. Tentu ini menyenangkan karena pembelajaran berasal dari lingkungan sekitar. Perasaan lega sudah mulai saya rasakan karena rekan sejawat saya pernah dan berpengalaman dalam membina ekstra mading dan jurnalistik. Begitu juga mereka mau berbagi pengalaman dengan saya. Selanjutnya, saya akan lebih berkolaborasi dengan mereka untuk mewujudkan program yang saya buat. Saya juga bersemangat dan berterima kasih terhadap pihak sarana yang telah menyetujui usulan saya terkait dengan papan mading yang belum ada gemboknya. Saya juga sudah mulai menyimpan materi-materi yang terkait dengan ekstra jurnalistik kasturi ini, dimulai dari tujuan dari jurnalistik, cara menulis berita, membuat judul, teras berita, tubuh, serta menulis ekor berita, menyusun biografi tokoh, membuat puisi, pantun, dan karya sastra lainnya, serta materi mengenai membuat komik di Canva dan desain grafis. Pengalaman orang lain bisa kita jadikan pelajaran yang berharga dalam menjalankan sesuatu. Kita bisa belajar banyak dari berbagai sumber, baik dari internet, media massa, pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain, serta pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh di media internet. Pada tahap ini, banyak hal yang bisa saya jadikan pelajaran, yaitu saya akan memberikan pelatihan menulis redaksi melalui teknik wawancara dan observasi.
saya akan melatih murid dalam meliput kegiatan atau acara-acara penting di sekolah. Saya akan mengajak tim Kasturi dalam menemukan topik yang bisa diangkat di luar kelas, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Pembelajaran lain ialah meningkatkan KSE murid sangat penting dilakukan agar mereka mampu mengelola emosi dan manajemen diri dengan baik, sehingga bisa menjaga sarana dan prasarana di sekolah. Pelajaran yang terakhir ialah melatih kepemimpinan murid. Perlu kita dengarkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam proses pembelajaran mereka. Melalui suara, pilihan, dan kepemilikan inilah, murid akan mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri, sehingga mewujudkan program Kasturi dengan bertanggung jawab. Setelah melalui tahap ini, saya pun memimpikan terwujudnya program Kasturi yang menyenangkan dan meningkatkan minat baca murid. Penerapan yang akan saya lakukan adalah terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyusun rencana kerja dan rencana aksi. Setelah itu, saya sudah menggali informasi dari murid terkait bahan bacaan yang menarik untuk dibaca dan dilakukan. Saya juga sudah menjadwalkan sosialisasi program ekstrakurikuler Kasturi kepada murid melalui sosialisasi langsung dan pamflet, mendata murid yang berminat dalam program Kasturi. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata pada tahap ambil pelajaran. Yang pertama, Kasturi. Nah, kira-kira bahan bacaan apa yang ingin kalian baca di sana? Pikirkan dulu. Apa misalnya? Komik lagi? Cerita. Oke. Berarti kan sudah kebayangkan kan? Cerita apa, tulisan apa yang akan ada di nanti, yang kalian minati, yang kalian tertarik untuk membaca. Maka dari itu, dibagikan sedikit note. Tulis di sini, kemudian baca di sini. Ya, paham ya? Yang aja akan kembali ke bicara. Judulnya ini berarti Tommy, aku fantasi. Jangan jujur. Tulisannya ingin kalian isi di madu, yaitu novel. Novel wanita candar kesayangan. Kemudian, apa nih? Sapa harus jadi orang sukses. Profil ya. Lanjut 2, 3, 4, mat. Ini pantun siapa di sini yang novel tentang cinta ya, komik, aksi, fantasi, drama, horor, dan thriller. Pantun di KKN novel dan komik. Anime. Anime. Komik, novel ya. Infoloker. Ini mantap nih kelas 11. Infoloker. Berarti kalian ingin segera mendapatkan pekerjaan. Bagus. Fantasi, idol, dagang sate, dagang canang, tetap sampai dan tetap. Sekian aksi nyata yang bisa saya paparkan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.